Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News dan kita akan kembali mengupdate informasi langsung dengan Dantim Basarnas Padang Tridesiu. Pak Tridesiu, selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Bapak mungkin bisa kembali dijelaskan ini proses evakuasi lanjutannya seperti apa Pak, update terkininya? Oke baik, saat ini kita sama-sama saksikan adalah kita dari tim gabungan sudah berhasil mengevakuasi penumpang ALS dari Sumatera Barat, dan saat ini sudah berlangsungnya untuk penstabilan atau mengembalikan posisi kendaraan lagi. Dan kita sudah melaksanakan proses akhir dari tim evakuasi, bahwanya tidak ada lagi korban yang terdampak ataupun terjebak di dalam. Yang Anda lihat kondisi bus saat ini seperti apa Pak? Kehancurannya seperti apa yang Anda lihat, yang Anda saksikan langsung tadi Pak? Stabilan untuk melaksanakan evakuasi korban, evakuasi mobil ataupun kendaraan bus ke tempat yang lebih aman. Sahabat, kita lihat di sini. Ini ada beberapa material yang kondisi dari kendaraan kita yang impact ataupun terjebaknya korban yang tadinya di ton dari pagar rumah ini. Evakuasi saat ini tim gabungan terdiri dari Padang Panjang dan untuk melaksanakan evakuasi fokus kepada kendaraan lagi. Demikian. Ini Pak, kalau kita lihat di kondisi bus ini hancur bagian kiri atau seperti apa Pak kondisinya? Ini seperti nampaknya begitu hancur Pak. Ya, saat ini posisi yang dari bus ini saat ini adalah posisi yang sebelah kiri. Jadi kondisinya menabrak sisi kiri mobil ini. Nah, jadi ada pagar yang dihantam dari mobil ini dari sisi kiri kendaraan, yang mana korban dari penumpang ALS ini keluar dari jendela. Struktur dari bus ini semuanya sudah ambruk. Pak, kondisi yang luka-luka parah akibat kecelakaan ini posisinya duduk di bagian mana nih Pak, sehingga akhirnya luka-luka parah ataupun meninggal dunia? Oke, baik, yang posisi yang luka parah itu yang kita dapat informasi di lapangan, posisi sebelah kiri. Jadi hantaman dari bus ini, kondisi yang saat ini masih awal yang belum kita kembangkan, itu mobil ini mengalami kondisi bermasalah daripada pengereman. Jadi kan si driver struktur bangunan menjadi lahan penghentian terakhir. Jadi menggunakan yang dibuat sehingga dari penumpang itu terhambur melalui jendela atap dari bus ini. Artinya memang kebanyakan dari korban yang tewas maupun luka-luka parah ini duduknya di bagian sebelah kiri begitu ya Pak? Ya, betul Bu. Informasi di lapangannya demikian. Ini apa yang menyebabkan hingga begitu hancur Pak? Menabrak bagian mana Pak sehingga akhirnya bus ini bisa begitu hancur? Informasi di lapangan, kendala dari mobil ini seperti kita sampaikan tadi adalah di sistem pengereman. Jadi dengan kekuatan, kecepatan, dan struktur dari jalan yang mengalami penurunan, itu menjadi sentakan yang kuat di area bangunan rumah ini. Jadi kondisinya saat ini setelah dia hantam, dia memberikan sentakan kuat atau pengereman hingga mobil ini bisa menjadi terbalik. Demikian Bu. Artinya hingga saat ini dikonfirmasi kemungkinan atau diduga kecelakaan ini akibat remblong dari bus tersebut ya Pak? Betul. Ya betul Bu, betul. Indikasi awal itu penyebab dari kondisi laka saat ini, masalah di rem atau remblong, sehingga hantamannya ini tidak terkendali, bus ini tidak terkendali, menjadikan pusat struktur dari pagar rumah masyarakat menjadi pengereman akhir, pemberhentian akhir dari bus ini, sehingga korban-korban ataupun penumpang ALS ini yang di dalam itu bisa keluar dari jendela, ya, membuatkan rentakan pemutusan struktur dari struktur bus ini sehingga korban itu terjepit di
berapa struktur dari bangunan ini. Artinya ada rumah yang rusak Pak, atau ada berapa rumah yang rusak yang terhantam dari bus ini? Dapat kita saksikan di sini, ini hanya satu rumah, itu pagarnya kurang lebih sekitar 15 meter, dan 15 meter, dan di rusaknya pagar bangunan rumah ini. Jadi rumah ini hanya satu, di depan ini pagar, kondisinya 15 meter, dihantam oleh bus. Saat ini sudah posisi berdiri. Hal, dan saat ini kita coba direct dengan tim gabungan, dievakuasi tempat mungkin ke lokasi yang lebih aman. Apakah kondisi bus sempat terbakar Pak sehabis pasca kecelakaan? Tidak. Dapat kita pastikan ini tidak ada kebakaran atau percikan api yang mana hanya dari barang-barang penumpang yang berceceran dan juga tempat ataupun struktur dari bangunan ini yang terlepas. Tapi kalau percikan api dapat kita pastikan tidak ada di sana. Namun kita sudah sampaikan dan koordinasi dengan tim terkait dari pemadam barang panjang dan tim gabungan yang lain. Pak, kami mendapatkan informasi bahwa lokasi kejadian ini dekat dengan terminal, Pak. Apakah bus ini baru keluar dari terminal, apa menuju terminal, atau seperti apa, Pak, informasinya? Baik, sementara untuk jalur bus ini kita belum pastikan, masih tingkat koordinasi dengan barang panjang, yang mana dari rute dari bus ini kita belum dapatkan secara real time. Nah, saat ini kita hanya fokus pada alat evakuasi dan mengevakuasi jenazah ini secepat mungkin. Setelah evakuasi rencananya Pak, bangkai bus ini akan dibawa kemana kah Pak? Sementara akan dijadikan tempat, kemungkinan kita sudah koordinasi dengan tim Polresta dan kita evakuasi secepatnya ke Polresta Padang Panjang. Informasi terakhir. Baik, Bapak, akibat hantaman ke rumah warga dari bus ini, apakah ada korban luka-luka dari warga sekitar, Pak? Sementara informasi dari korban warga ataupun penghuni rumah belum ada, kita dapatkan datanya. Kita hanya dapatkan data dari penumpang bus ALS saja. Jadi dari masyarakat ataupun penghuni rumah ini tidak ada, hanya terkendala pada kerusakan dari struktur bangunan. Demikian. Pak, tadi kami sempat melihat petugas gabungan sudah mulai melakukan evakuasi barang-barang dari milik korban. Apakah itu betul, Pak? Dan seperti apa situasinya? Betul. Saat ini kita sudah mengumpulkan satu tempat. Kita koordinasi dengan Polres Padang Panjang, barang-barang dari penumpang bus itu kita amankan di satu tempat dan satu titik. Itu adalah tanggung jawabnya dari Polres Padang Panjang. Demikian. Artinya proses evakuasi untuk barang-barang dari para penumpang, dari para korban ini masih dilangsungkan ya Pak? Ya, betul Bu. Sampai saat ini masih kita langsungkan. Ada tim yang untuk mengevakuasi bangkai dari bus ini dan juga pengumpulan semua bukti ataupun barang-barang dari korban yang kita tumpuk menjadi satu titik. Itu tumpukan di belakang merupakan salah satu tumpukan barang-barang dari korban atau bagaimana Pak? Betul Bu. Ini adalah barang-barang yang dibawa oleh bus ALS ini kita tumpukan menjadi satu tempat yang mana nanti akan kita evakuasi secepatnya ke Polres Padang Panjang. Baik Pak, itu nantinya barang-barang korban ini akan dibawa kemana Pak mungkin untuk dilakukan proses identifikasi lanjutan? Betul, saat ini setelah kita amankan di Polres Padang Panjang nanti mungkin akan ada lanjutan dari identifikasi dari keluarga korban ataupun pemilik bus yang nantinya akan berkoordinasi dengan Polres Padang Panjang terkait dari ceceran-ceceran barang korbannya. Pak, apakah sudah ada informasi mengenai data penumpang Pak? Data penumpang yang ada di dalam bus, jumlah penumpang dalam bus pada saat kecelakaan ini? Baik, untuk data informasi kita tetap gali perkembangannya, namun saat ini tim kita sudah luncurkan ke Rumah Sakit Sud Padang Panjang. Dan tim dari Polda Sumbar juga sudah beranjak ke sana untuk perkembangan informasi di rumah sakitnya. Nanti segera data dari si korbannya kita infokan. Baik, apakah di lokasi dari keluarga korban ataupun kerabat ada yang datang menuju ke lokasi untuk melihat langsung Pak? Apakah Bapak mendapatkan informasi mengenai hal itu? Belum. Saat ini belum kita dapatkan keluarga korban. Mungkin ini
keluarga korban cukup jauh. Apakah itu dari Sumatera Utara atau bagaimana kita juga belum Hmm. mengetahui sampai saat ini. Untuk perkembangan dari situasi korban. Hmm. Baik Bapak, ini mungkin dari tim Basarnas bisa dijelaskan sedang dilakukan yang proses siapa Bapak? Di belakang Bapak mungkin sudah Nah, melangsungkannya apa? baik, saat ini tim gabungan dari dan instansi lainnya saat ini sudah melaksanakan tahap akhir clearing dari kegiatan evakuasi, yang mana dari Basarnas terfokus untuk persiapan peralatan Hmm. dan praktik kondisi dari kawan-kawan kondisinya sehat, dan kita akan berkoordinasi lanjut kembali kepada instansi tergabung. Ini bangkai bus sendiri pukul berapa Pak akan segera dipindahkan? Berkemungkinan saat ini kondisi dari disupnya kita dapatkan kurang lebih sekitar 15 menit lagi, yang mana saat ini sudah dipasangkan angkor. Jadi kita cross check dulu koordinasi dengan Lantas untuk pengamanan area. Karena dari lokasi ini mengakibatkan kemacetan untuk jalur lalu lintasnya hingga ke Kota Padang Panjang. Baik Bapak mungkin ditahan dulu informasinya, kami akan terus menggali mengenai kondisi terkini pasca kecelakaan di Padang Panjang, Sumatera Barat. Namun kita harus jeda terlebih dahulu dan pemirsa, Breaking News akan kembali hadir usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.